Hai, halo, selamat datang di channel saya Mike Hobby Z, channel yang membahas hobi kita semua. Kali ini saya mau bikin tutorial ganti OS bawaan ke CFW untuk konsol retro handheld RGB 36 Pro. Oke, jangan berlama-lama, yuk langsung kita mulai tutorialnya. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Yang jelas ya udah pasti PC atau laptop ya. Jangan lupa sudah terinstall minimal flashernya itu Windows 32 Disk Imager atau Balena Etcher atau Rufus, terserah mau pakai yang mana. Kalau saya pakainya yang Win32 Disk Imager karena lebih minim resiko gagalnya. Yang kedua ya, filenya itu sendiri, file CFW-nya nanti saya letak di deskripsi link downloadnya. Yang ketiga, file asli DTB dari RGB 36 Pro kamu. Itu dapatnya di mana? Dapatnya dari memori bawaannya. Nanti kita copy dari sini, karena kalau itu hilang, ya ini gak ada gunanya lagi. Ya, nanti saya juga kasih filenya lah, saya letak di deskripsi. Yang mana tahu ada yang butuh kan. Terus yang keempat, memori saya pakai yang agak bermerek ya, nggak usah pula sebut merek, supaya apa ya, supaya resiko korupnya itu kecil. Saya juga pakai yang setup 2 memori, jadi OS di sini, game di sini. Kalau bawaannya kan OS sama game langsung dipasang di sini, jadi saya mau pisah. Karena apa? Lebih hemat dan bisa lebih banyak game kita pasang di TF game. Oke, jangan lama-lama. Yuk, yang pertama kita keluarkan memori bawaannya dulu. Oke, kita ambil, kita masukkan ke adaptor, baru kita copy file DTB-nya. Oke, baca. Nah, dia akan keluar tampilan seperti ini, boot. Kita open aja. Oke, nah ini dia. Ini file bawaan dari RGB 36 Pro. Ambil aja filenya yang tulisannya RG351MP Linux DTB. Ini dia, copy. Ini sudah saya hapus bagian ya, karena banyak yang nggak kepake. Kalau punya kalian mungkin nanti di bawah sini ada RK3326 RG351 MPD 0UU7 atau XU10, itu sebenarnya nggak terpakai, jadi saya hapus. Ambil aja yang RG351 MP Linux DTB. Oke, copy, kita simpan aja di sini. Nah, udah selesai, kita keluar, cabut aja memorinya. Sekarang kita siapkan memori yang tadi mau kita ganti, kita pasang OS-nya. Oke, saya pasang, colok lagi ke laptop. Nah, sudah terbaca, tutup aja, abaikan. Kita format dulu supaya apa? Supaya kosong memorinya. Oke, iyakan saja. Nah, sudah selesai format, baru kita buka image flashernya, Windows 32-nya. Tunggu sebentar. Oke, sudah masuk. Kita cari firmware-nya, CFW-nya. Karena saya sudah download ya, jadi saya simpan di desktop aja biar gampang nyarinya. Nanti saya letak di deskripsi untuk yang mau coba download. Tuh, mana dia?
dia pasang. Oke, ini sudah, tinggal write. Oke, disclaimer dulu. Ini kenapa no sound, karena lagi rame undang-undang hak cipta, jadi kita nggak usah pakai dulu. Yang kedua, ini bukan CFW asli untuk RGB 36 Pro. Ini hanya eksperimen saya. Mungkin ada beberapa bug, mungkin ada sebagian orang yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima, yaitu kembali ke masing-masing. Ya, kalau untuk tutorial yang lain, kalian bisa ikuti cara ini, tinggal ganti aja filenya, entah mau pakai Archos atau Retros atau unofficial, terserah, kurang lebih caranya sama. Oke, kita tunggu sebentar, kurang lebih prosesnya sekitar 3 menit. 3 menit lumayan juga lah, bisa untuk bikin kopi. Oke, udah mau siap, kita tunggu sebentar lagi. Ya, sebelumnya ya, tolong dibantu like, share, dan subscribe ya, supaya bisa dapat info-info terbaru dari MyHobbyZ Channel. RGB 36 Pro ini sebenarnya termasuk konsol yang unik karena bentuknya yang agak nyentrik, lain sendiri, dan lumayan powerful juga. Bodinya mirip Mio Mini Plus, tombolnya empuk, enak untuk main fighting. Mungkin L1, L2, R2 nya mungkin agak keras, nggak semua orang suka ya, itu kembali ke selera masing-masing. Oke, dan satu lagi, dia ada ya namanya varian cacat pabrik. Sebagian orang ada yang kena. Kalian boleh share di kolom komentar, kira-kira waktu beli dapat yang layar mulus atau yang cacat pabrik. Oke, udah selesai. Nah, kita tutup. Sebelum kita pasang, kita balik lagi, kita buka dulu memorinya tadi. Nanti kalau udah selesai, dia tulisannya Amberlake. Kita buka dulu. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Nah, ini dia. Karena di sini banyak file, kita cukup satu aja yang kita hapus. Ini dia yang tadi, RK3326 RG351MP Linux. Nah, ini kita hapus. Oke, kita ganti sama file yang tadi kita copy dari memori bawaannya. Kita pasang di SD card. Oke, paste. Nah, sudah selesai. Baru kita keluar, kita ambil. Nah, baru kita pasang ke RGB 36 Pro ya. Susah. Oke, sudah. Kita hidupkan. Tunggu sampai lampu biru nyala, tunggu sebentar. Nah, langsung masuk ke Amberlake. Ini proses instalasi, kita tunggu sebentar. Kenapa kita ganti file DTB tadi? Karena kalau tadi kita nggak ganti, langsung kita colok ke memori, dia bakal error. Karena memang OS-nya bukan OS dia. OS untuk konsol lain. Saya hanya eksperimen dan kebetulan bisa. Jadi ya, kenapa enggak? Kita coba. Performanya gimana? Apakah buruk atau lebih baik? Yang jelas, file DTB bawaannya jangan sampai hilang. Sama seperti R36S yang lain juga. File DTB itu penting karena itu jatuhnya seperti file layar. Salah kita pasang, layarnya rusak. Oke, tunggu, kurang lebih ini prosesnya sekitar 2 menitan. Kalau di komunitas, Amberlake ini sebenarnya termasuk OS yang powerful. Cuma entah kenapa nggak dilanjut lagi, malah diganti ke Archos. Kalau aku bilang ya Archos ya powerful juga, cuma ya ada beberapa lah yang kurang. Kalau jujur saya sih lebih suka Amberlake.
karena powerfulnya betul-betul powerful. Tapi mungkin karena terlalu powerful itu ya di stop. Umbrelek masih ada barunya, kalau nggak salah build 2025 masih keluar, tapi bukan untuk RGB, untuk konsol lain. Oke, tunggu sebentar lagi. Masuk menu. Kalau boleh tahu kalian bisa dapat RGB 36 Pro ini di harga berapa? Saya beli di harga 420-an. Oke, sudah masuk. Ini tampilan awalnya. Oke. Karena ini memorinya saya pakai untuk OS kecil, jadi kosong. Belum ada game. Tapi nggak usah pusing karena dia termasuk konsol ori, bisa dipasangi dua memori. Nah, ini saya udah ada simpen game di sini. Ini kita tinggal colok aja. Nah, dia uniknya begitu dicolok, gamenya otomatis terbaca tanpa perlu kita scan lagi. Oke, caranya gampang, tinggal kita restart emulasi. Oke, tunggu sebentar. Ups, belum masuk. Belum. Kenapa ini? Apa saya salah pasang memori? Oke, tunggu sebentar ya. Ya, ternyata saya salah pasang memori. Memori kosong saya pasang, nggak ada gamenya. Oke, sudah saya pasang memori gamenya. Sudah terbaca. Ini dia. Nah, kita langsung tes saja ke PSP. Nah, nanti di dalam game saya kasih tahu ada beberapa bug-nya. Oke, udah contoh. Nah, ini dia. Ini sebenarnya termasuk powerful, cuma bug-nya satu aja yang mengganggu menurut saya. Tapi kalau menurut orang lain mungkin masih bisa dimaklumi. Cuma kalau sama saya ya kurang enak aja. Cuma satu sih memang. Oke, bug-nya sound-nya nggak keluar. Itu aja. Ini sudah saya setel ke 100%. Sound-nya nggak keluar. Dia cuma bisa keluar lewat headset. Nah, itu dia. Kalau ada orang yang suka main pakai headset mungkin it's okay. Karena di headset dia keluar suaranya. Cuma pas untuk nggak pakai headset dia nggak keluar suaranya. Padahal ini roomnya termasuk saya bilang bagus. Performanya lancar kali. Udah enak kali ini. Oh, lama lagi masih pakai acara daftar-daftar. Langsung aja cari game yang cepat. Game apa ya? Oke, coba Tekken. Nah, tidak keluar suaranya kan? Kalau game yang lain nggak perlu kita tes karena kalau PSP udah lancar, yang jelas yang lain pasti ikut lancar. Oke, ini dia. Belum apa udah dihajar. Aduh, yang ngeri lah ini musuhnya. Wis, aduh, musuh yang jago atau aku memang gak bisa main? Bah, perfect musuhnya bah.
Wih, tewas. Alamak. Oke, karena udah kalah. Oke, segitu aja tutorial untuk ganti OS buat RGB 36 Pro. Oke, kalau dirasa video bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton. Ditunggu video-video selanjutnya. Oke, bye.